Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pundong, Bapak Dr. Handes Suhana M. Hum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Pundong dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan limpahan rahmatnya kita dapat bergabung di podcast PBDB tahun 2021 ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam tak juga lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu bersama kita hingga yaumul kiamah nanti. Nah, di sini kan dari kemarin sudah ada Bapak Ibu Guru yang menemani kita di podcast PBDB tahun 2021 kali ini. Nah, di sini saya akan ditemani oleh salah satu murid SMA Negeri 1 Pundong. Ada Mas Rizky Fauzi. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Boleh sehat. perkenalan dulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11 dan habis lebaran besok udah mau naik kelas 12. Saya di SMA Pundong di prodi IPA. Jadi anak IPA ya Mas? Iya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita tanyakan pertanyaan pertama untuk Mas Rizky Fauzi. Pertanyaan pertama, nah ini kan sudah memasuki masanya PBDB tahun ajaran baru ya Mas. Nah untuk PBDB tahun kemarin itu untuk tahunnya Mas Rizky itu gimana sih? Buat penerimaan peserta didik baru buat angkatan saya itu kemarin tahun 2019 itu sistemnya masih offline. Kemarin belum ada corona ya. Ya. Itu jadi buat masih datang ke sekolah ya? Buat siswa-siswi SMP yang mau daftar ke SMA Pundong itu mereka datang buat verifikasi berkas. Buat teman-teman juga yang pas tahun angkatan saya itu mereka dapat lihat kondisi fisik SMA Negeri 1 Pundong gimana. Terus mereka juga dapat lihat teman-temannya yang dari lain SMP itu kayak gimana. Terus juga mungkin 1-2 mereka juga bisa interaksi dengan Bapak Ibu Guru. Jadi masih bisa berkenalan dulu, masih bisa kenalan dengan lingkungan sekolah dulu ya Mas? Iya. Nah untuk alasannya apa sih Mas yang membuat Mas Rizky memilih untuk SMA Negeri 1 Pundong? Jadi alasan saya kenapa milih SMA Negeri 1 Pundong tuh kebetulan rumah saya di daerah Pundong juga. Jadi dekat ya Mas? Dekat. Jadi kan sistemnya buat tahun 2019 tuh udah mulai zonasi ya. Iya, zonasi. Menurut saya dari yang beberapa SMA terdekat di rumah saya yang menurut saya paling bagus tuh emang SMA Negeri 1 Pundong di antara yang lain. Oh, jadi memilih yang terdekat dan yang terbaik dari yang terdekat. Kebetulan juga SMA Negeri 1 Pundong sekecamatan juga sama rumah saya. Jadi ya enak lah karena dekat rumah ya Mas. Iya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini kan setelah masuk dan diterima menjadi murid SMA Negeri 1 Pundong itu ada yang namanya MPLS ya Mas? Iya. Kesan pertama kali masuk menjadi murid di SMA Negeri 1 Pundong dan saat MPLS itu gimana sih Mas? Boleh dong cerita sedikit nih. Boleh. Pas awal MPLS tuh jadi yang pertama tuh buat siswa-siswi itu dibagi dulu kelas. Misal dari OSIS itu udah bagi misal di kelas ada 4 kelas tuh. Itu ada kelas Saturnus, ada Venus, ada Mars, segala macam itu kelas sementara ya Mas? Itu kelas sementara. Itu ya adalah dari siswa-siswi SMP lain dan itu ya jadikan kita buat kenal dulu sama siswa-siswi yang lain. Terus pas awal MPLS tuh ada dari OSIS yang ngarahin buat nunjukin ini ruangan dari ruang guru ini buat kelas 12, kelas 11 dan juga SMA Pundong yang tentunya ada lapangan voli juga sama lapangan basket, segala fasilitas buat menunjang bakat siswa mulai dari bakat akademik maupun non akademik tuh SMA Pundong punya. Jadi diperkenalkan dulu saat MPLS itu ya Mas? Kayak gitu. Diajak berkeliling, diajak berkenalan dengan ruangannya, dengan lingkungannya juga ya Mas? Tentunya Bapak Ibu Guru juga memperkenalkan diri, misal dari Pak Lulu nih, itu Pak Lulu guru seni budaya.
kayak gitu. Nah, jadi sekalian berkenalan juga dengan Iya, Bapak Ibu guru. Nah, jadi karena MPLS waktu itu juga masih offline ya, Mas. Karena Jadi enak bisa lihat lingkungan sekitar sama kenal teman-temannya lebih banyak. jadi karena belum pandemi juga. Heeh. Ya, semoga kita berdoa bersama-sama lah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin, amin. Nah, kan sudah MPLS nih. Nanti kan sudah menjadi murid SMA Negeri 1 Pundong. Pastinya kan sudah dari kelas 10 kan sudah ditawari organisasi dan ekstra. Nah, organisasi yang Mas ikuti sejak kelas 10 itu apa ya, Mas? Awal saya sekolah di SMA Pundong saat kelas 10 tuh saya ikut OSIS sama band. Soalnya buat yang alasan saya kenapa milih ekstra band tuh dari SMP saya dibilang sama teman-teman tuh suaranya agak lumayan dan saya bolehlah coba-coba buat ikut band. Ekstra band ya, Mas? Buat ekstra band sampai saat ini saya udah off karena ada keperluan lain. Terus buat ekstra OSIS awal dari kelas 10 tuh saya tertarik buat ya, yang pertama saya mau cari jati diri saya di organisasi, tentunya di OSIS. Terus saya juga mau mengembangkan gimana SMA Pundong lewat OSIS tuh bisa lebih maju. Terus juga di OSIS kita mungkin bisa lebih akrab sama teman-teman yang mungkin beda kelas, tentunya beda prodi juga kayak gitu. Lebih dikenal semuanya di OSIS. Yang saya ikuti ekstranya itu cuma 2 sih kayak gitu. Nah, jadi yang sampai sekarang kelas 11 ini Yang organisasi OSIS. yang masih aktif di OSIS kayak gitu. Oh ya, jadi teman-teman ini juga sekalian perkenalan, ini ketua OSIS tahun 2020-2021 ini Mas Rizky Fauzi ini ya, Mas. Sekalian kenalan juga. Masih single katanya. Nah, tadi kan jadi untuk kelas 10 itu yang diikuti itu organisasinya OSIS dan ekstranya itu ekstra band. Jadi tapi yang band itu kelas 11 sudah nggak ikut lagi. Udah enggak, soalnya dari teman-teman yang saya dulu minat bakatnya di vokalis, udah ada teman yang lain yang menurut saya tuh udah lebih baik dari saya. Jadi saya mendingan sayang sekali ya teman-teman. Harusnya sih kelas 11 bisa jadi vokalis yang hebat ya. Nah, tadi kan sudah istilahnya kan kelas 10 sudah ikut organisasi OSIS, sudah ekstra band. Nah, kesan selama menjadi murid SMA Negeri 1 Pundong itu pas waktu kelas 10 itu kesannya seperti apa ya, Mas? Buat kesan pertama saya tuh jujur saya saat kelas 10 tuh anaknya jarang bergaul, ya bisa dibilang saya lebih banyak di kelas. Habis itu saya coba explore lagi buat kenal teman-teman yang mungkin beda kelas apa beda jurusan. Itu saya coba memberanikan diri buat lebih kenal lagi, dan akhirnya waktu ke waktu ya enak juga punya teman banyak. Gimana kita bisa berbagi cerita, tentunya juga bisa sharing-sharing gimana sih buat tentunya buat pelajaran dulu ya, misal dari teman-teman tuh mau pilih ke kampus atau universitas tuh kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Jadi pesan juga nih buat teman-teman yang nanti masuk tuh jangan malu-malu untuk beristilahnya itu bersosialisasi sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi agar ya lebih enak lah ya, Mas, kalau punya banyak teman seperti itu. Nah, untuk di kelas sendiri itu apa sih pelajaran favoritnya Mas Rizky? Buat pelajaran favorit saya tuh sampai saat ini nggak ada. Tapi mungkin yang lebih saya suka dari yang lain tuh pelajaran matematika, jujur sih. Jadi anak matematika, anak IPA suka matematika, suka berhitung. Untuk kesan sendiri kan baru masuk kelas 10 nih, kesan sendiri bagi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pundong gimana? Awal kenal dari Bapak Ibu guru tuh saya cuma kenal mungkin sedikit ya. Yang pertama tuh yang awal ngajar dari kelas 10 tuh ada Bu Titi, beliau sebagai wali kelas
kelas IPA 1 orangnya ramah, terus juga peduli sama anak-anaknya, terutama anak-anak yang diasuh. Terus yang tentunya misal dari kelas 10 yang megang mapel misal dari matematika, biologi segala macam tuh udah kenal juga beberapa bapak ibu guru. Habis itu mungkin lebih banyak kenalnya di kelas 11 sama yang ikut organisasi itu kita lebih bakalan kenal dari bapak ibu guru, terutama bapak ibu guru sama keluarga besar SMA Negeri 1 Pundong tuh kita banyak Jadi kenalnya. kalau ikut organisasi yang diikuti Mas Rizky tadi OSIS ya Mas. Itu lebih gampang kenalnya kepada bapak ibu guru juga ya Mas. Lebih akrab. Lebih gampang akrab juga. Nah, tadi kan kelas 10-nya Mas Rizky kan itu masih belum ada pandemi ya Mas. Iya, Dalam belum. artian masih sekolah seperti biasa, offline, masuk ke sekolah, datang ke sekolah. Nah, kelas 11 Mas Rizky itu sudah mulai ada pandemi ya Mas. Awal kelas 11 itu udah mulai ada, terus pembelajaran juga jadi berubah kan ya, Iya, jadi online. yang dulunya kita tatap muka ketemu di sekolah, interaksi sama bapak ibu guru teman-teman, terus sampai sekarang masih online. Dampaknya juga susah juga buat siswa-siswi, enggak cuma di Pundong, saya rasa di seluruh Indonesia juga dampaknya kerasa. Ya seperti itu ya. Ya karena pandemi juga. Iya. Nah, kesannya itu apa sih Mas? Apa yang Mas rasakan ketika, dan apa perbedaan ketika pembelajaran dilakukan secara offline dan dibandingkan dengan secara online? Menurut saya kalau pembelajaran secara online yang teman-teman jalani sampai saat ini tuh mungkin dari saya pribadi itu agak males-malesan ya jadinya. Soalnya di rumah tuh cuma ya rebahan, tidur, makan Kayak gitu. semangat belajarnya kurang. Kurang. Terus yang paling penting tuh kita interaksinya kurang. Interaksi juga sama yang lain juga. Iya, yang biasanya diajar bapak ibu guru tuh secara langsung, kita dapat ilmunya juga lebih nangkapnya lebih dapat. Terus Sekarang cuman kasih video, cuman kasih udah, materi. kasih tugas, kasih materi numpuk, ya udah. Jadi lebih lama juga untuk mencerna pelajaran juga ya Mas. Iya. Terus kesan offline ya menurut saya ya tentunya lebih dapat kesan pesannya secara offline ya daripada online. Kalau offline tuh yang terutama yang saya pribadi ingin tahu di SMA Pundong tuh gimana kondisi fisik SMA Negeri 1 Pundong kayak gitu. Ya jadi lebih berinteraksi dengan lingkungan juga kalau offline ya Mas. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau online juga semangat belajarnya jangan dihilangkan. Tetap semangat belajar. Pokoknya semangat terus. Ya biar bisa meraih prestasi yang tinggi lah ya Mas. Nah tadi kan sudah pembelajaran di kelas 10, kelas 11. Saya ketinggalan nih, untuk event apa saja sih yang sejak kelas 10 Mas Rizky ikuti itu? Event dari sekolah? Untuk saat saya kelas 10 tuh yang awal saya masuk ada kelas meeting, itu buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pundong. Habis itu kalau nggak salah itu ada Nepun Sakap. Jadi itu volley ya Mas? Volley buat siswa-siswi SMP Sekabupaten Bantul dan sekitarnya. Jadi itu yang ngadain SMA Negeri 1 Pundong, yang pesertanya tuh yang SMP. Dari luar. Dari luar Pundong juga ada, dari Jogja bahkan juga ada ya Mas? Iya. Terus habis Nepun Sakap ada tryout juga konsepnya sama kayak yang Nepun Sakap, sasarannya buat peserta siswa-siswi SMP Sekabupaten Bantul, cuma bedanya buat tryout tuh mungkin buat referensi soal persiapan ujian nasional. Jadi Mas Rizky waktu itu ikut nggak sih tryout di? Buat tryout saya enggak. Jadi ikut di SMP lain ya? Nah untuk kelas meeting sendiri Mas Rizky ikut dalam bidang apa ini? Kemarin kelas meeting tuh kebetulan saya waktu itu kan ada perekrutan OSIS. Nah buat kelas meeting tahun angkatan saya itu teman-teman saya diseleksi OSIS Mas, jadi ikut kepanitiaan kelas meeting. Jadi panitia ya malahan, nggak ikut bantu, jadi nggak ikut lombanya. Nggak ikut lombanya, jadi panitia
Kelas meeting malah. Itu lombanya ada apa saja ya Mas? Kalau boleh di buat lombanya yang masih saya ingat tuh ada egrang, terus gobak sodor kalau nggak salah. Cuma itu sih yang saya ingat. Katanya ada kelas katanya ada e-sport juga. Oh iya, ada e-sport juga. E-sport Mobile Legends ya kalau nggak salah. Ya, e-sport Mobile Legends. Jadi yang suka Mobile Legends di sini sering lu ngadain turnamen. Ayo dong masuk SMA Pondok. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Silahkan beri pesan Mas Rizky nih untuk peserta PPDB tahun 2021 ini. Untuk adik-adik kita yang ingin masuk SMA Negeri 1 Pondok. Ya, pesan saya buat adik-adik SMP peserta PPDB, pokoknya semangat terus, pantang menyerah. Jangan jadikan pembelajaran online tuh sebagai alasan buat teman-teman semua untuk males-malesan. Pikir lebih banyak lagi gimana cita-cita dan kita harus membanggakan orang tua. Pokoknya semangat terus, pantang menyerah. Pantang menyerah dan jangan menjadikan online jadi alasan ya Mas ya. Sudah cukup nih pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Rizky sudah mau datang menyempatkan waktunya dan berbincang-bincang pada peserta PPDB. Ya. Terima kasih ya Mas. Oke. Nah, saya cukupkan sekian untuk podcast PPDB pada kali ini. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.